Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini ngerti tauhid, keyakinan bahwasanya Allah esa, gak ada sekutu baginya, lam yalid wa lam yulad, gak beranak dan diperanakkan. Nabi Allah Isa masih lahir, ya, walaupun dia diangkat ke langit belum menikah. Nabi Allah Musa, ya, sendiri terlahir, ya. Terus Nabi Allah Nuh dengan kedurhakaan Kan'an dan Gabil Habil di ada Nabi Allah Adam alaihi salam awalun nas. Nah, kita melihat banyak keadaan-keadaan yang begitu luar biasa, tapi itu tidak ada pengaruh sama sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amilai afdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di majlis Al-Hikmah ini. Allah masih memberikan cahaya, Allah masih memberikan rezeki, terutama sehat afiahnya badan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan huwa nur, dia cahaya kepada seluruh alam, yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita saat nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati Ya Ahmad Badrullah, mudah-mudahan setafiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan, disetafiahkan badan, terutama yang dikatakan sehat ini. Berkali-kali kita diingatkan untuk sabar, diingatkan untuk jujur, terutama badan ini akan bisa melaksanakan apa segala macam kalau afiah. Dan antum semua jamaah majelis Al-Hikmah mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, digobul ratib al-atasnya, dapat berkah Umar bin Abdurrahman al-Atas wa Syekh Ali Baras. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup berusaha terus. Berusaha terus ini enggak boleh pantang menyerah. Zaman perang dulu, zaman perang Belanda, berapa ratus tahun dijajah, berjuang gigih, ya, maka semua di zaman itu syahid. Siapa yang meninggal selama ratusan tahun berjuang melawan penjajah, itu syahid, syuhada. Terutama ini melawan nafsu, ya. Jadi berusaha bagaimana amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk dikerjakan. Ini zaman sekarang ini, dulu minum-minuman keras, ya. Kalau zaman sekarang udah ada narkotika, ada narkoba. Zaman dulu udah suara-suara yang keluar, ya, dari radio-radio
Zaman sekarang udah ada zaman, udah ada TV. Ada TV berwarna, dan sekarang udah zaman digital. Udah zaman medsos segala macam. Kita berusaha seperti apapun zaman itu harus kuat, harus bagaimana istiqamah. Kenapa? Karena ya bagaimana cara untuk kita masuk ke dalam surga. Jadi kalau amal cukup, orang ini beruntung. Kalau amalnya dia nggak cukup, dia nggak akan selamat. Dia akan merasakan panas azab neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan At-Tajuddin Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam Hikam, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa inna ma amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaik. Ketaatanmu tidak bermanfaat bagi Allah dan kemaksiatanmu tidak membahayakannya. Sesungguhnya Allah memerintahmu berbuat taat dan melarangmu berbuat maksiat, karena setiap perbuatan kembalinya kepadamu juga. Ini Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ini salah satu guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalimantan. Kita kepengen menjadi orang alim, ya berkumpul dengan orang-orang yang bawa ilmu. Kalau kita kepengen menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah, ya kumpul sama orang yang ahli maksiat kepada Allah. Di sini Allah nggak ada kebutuhan. Kalau kita ini nggak berusaha betul-betul mengharapkan pahala yang ada ridha Allah di sana, berarti jauh nanti mungkin keselamatan itu. Mengharapkan 70 bidadari, ya 70 bidadari ini mau nggak mau, ya karena halal, bukan maksiat. Justru kalau maksiat dia hilang, sudah nggak dapat surga, hanya khayalan. Wa na'udzubillah, ini ketika di barzah, awal itu pintu akhirat, nanti malah mendapat azab Allah, siksa Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena setiap perbuatan kembalinya kepadamu juga. Jadi apa amal yang kita kerjakan ini, lihat ini Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ini, lihat orang-orang yang berhubungan dengan beliau radhiyallahu anhum ajmain. Syekh Ahmad Khatib Sambas, salah satu murid daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Banyak alim-alim, termasuk Datuk Habib Zain bin Abdul Rahman Atas, Tumki Ahmad, dikatakan Habib Abdullah bin Talib. Luar biasa alim-alim yang kalau kita melihat mereka ingat kepada kebaikan. Jadi orang kalau ingat kepada kebaikan ini, sebaik-baiknya hidup. Usaha yang paling utama di saat kita hasil, ya. Puncak usaha hasil. Nah, bagaimana kita berhasil kalau kita nggak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? La tanfa'uhu ta'atuka. Ketaatanmu tidak bermanfaat bagi Allah. Wala tadurruhu ma'siyatuka, dan kemaksiatanmu tidak membahayakannya. Kita mau berbuat apa aja, udah Allah nggak ada kebutuhan untuk kita bagaimana segala macamnya hisab nanti yang berjalan. Terus dikatakan dalam Hikam, la yazidu fi izzihi ikbalu man akbala alaihi wala yangusu min izzihi idbaru man adbara anhu. Tidaklah bertambah kemuliaan Allah karena orang yang datang membawa ketaatan, dan tidak mengurangi kemuliaan Allah orang yang menjauhkan diri dan berpaling darinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini ngerti tauhid, keyakinan bahwasanya Allah esa, nggak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, nggak beranak dan diperanakkan. Nabi Allah Isa masih lahir, ya, walaupun dia angkat ke langit belum menikah. Nabi Allah Musa, ya, sendiri terlahir, ya. Nah, terus Nabi Allah Nuh dengan kedurhakaan Kan'an dan Gabil Habil, ada Nabi Allah Adam alaihi salam awalun nas.
Nah, kita melihat banyak keadaan-keadaan yang begitu luar biasa, tapi itu tidak ada pengaruh sama sekali buat Allah Subhanahu wa taala. Apa semisal kemuliaan Sayyidina Muhammad SAW. Ini bulan Maulid. Setiap Rabiul Awal magam Rasulullah nambah. Kenapa? Karena di bulan ini banyak orang bersalawat ke Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi bukan berarti kita ini bisa mengatakan Allah memperhatikan. Nah, kenapa? Karena usaha yang penting, ikhtiar. Ikhtiar ini dikatakan sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, Imam Bukhari mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi sesungguhnya dia perbuatan itu dengan niatnya. Dan setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Ini Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ya, maka barang siapa berhijrah, hijrah ini pindah. Ya, di sini dikatakan terjemah Jami'un Sahih Bukhari Muslim, hijrah ini pindah kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk kepentingan dunia atau tidak, atau untuk mengawini wanita, nafsu, maka hijrah itu sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau Al-Haq yang selalu Syekh Ahmad bin Athaillah ini At-Tajuddin dikatakan, jadi kalau orang hidup maksiat, benci Syekh Ahmad bin Athaillah radhiyallahu anhu, apa segala sesuatu kesesatan terutama, ya, firqah golongan sesat, ataukah itu Syiah Rafidhah atau itu Salafi Wahabi, yang banyak mengajarkan kesesatan, membid'ahkan, ya, yang satu ngajarkan salah aturan. Di zaman Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari itu mati faham seperti itu. Nah, mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang benar-benar takut untuk berbuat maksiat. Kita ngerti kebesaran agama Allah, ya. Kita ngerti dikatakan awalu masjidin wudi'a fil ardi masjidul haram thumma al masjidul aqsa. Pertama dibuat di dunia ini masjid haram, ya, Mekah. Terus masjid Al-Aqsa di mana? Palestina. Nah, kita ngerti kebesaran Islam, termasuk ini yang dikatakan Al-Quds, yang dikatakan ini Suriah, Palestina, Mesir, Jordan. Itu kerajaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ngerti itu diantara lentera-lentera yang akan menghidupkan hati, sehingga usaha ikhtiar itu benar-benar bisa terimplementasikan, kita bentukkan dalam sebuah keadaan maslahat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, di saat manusia terus ia jatuh terpuruk dalam segala macam masalah, kelilit utang, ya, orang ada kelilit ular, nih kelilit utang. Nah, kenapa? Karena biasa dia ngutang soalnya, ya. Jadi begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ghafurun Rahim. Bayangkan orang punya utang banyak, yang salah dia. Nah, kenapa nggak tahu kenapa ngutang segala macam? Iya, tapi Allah berikan jalan-jalan untuk utangnya terbayarkan. Berarti orang ini harus ngerti itu rahmat Allah. Kalau kita ngerti ini bulan Rabiul Awal, ini dikatakan ulama bulan kebanggaan umat Islam, kebesaran umat Islam. Kenapa? Karena Rabiul Awal lahirnya nur, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataukah mungkin seorang yang jauh dari kebaikan bisa ngerti, bisa hidup hatinya dengan bulan-bulan yang Allah berikan kebesaran di bulan-bulan itu? Belum tentu.
Kenapa? Karena hijab. Karena hatinya Allah tutup. Ada kafarat, ada sesuatu yang membatasi untuk hatinya dilihat Allah. Nah, karena sebab apa? Mungkin dia kurang salawat ke Nabi Muhammad SAW. Ini salawat ini ya, ada sir yang luar biasa. Termasuk dikatakan Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi ketika beliau salat selalu menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat dimanakan apa segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW. Jadi salawat dikatakan zikrul anbiya, dikatakan memang kita nyebut Nabi Muhammad, kita mengutamakan Rasulullah. Allah kita minta untuk bersalawat kepada Nabi, untuk sampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad. Sudah bersalawat terus berikan salam. Nah, jadi kalau orang dia usahanya, ciri tanda orang yang dikatakan dalam satu hadis qudsi, man yullahi bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, ini tanda-tanda orang itu ngerti agama apa? Ya segala sesuatunya karena hatinya nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dikatakan Rasulullah tadi, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya tiap-tiap perbuatan itu dengan niatnya. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan ini hasil atau enggak hasil, kita cari rezeki, nyari duit 10 juta, kita dapat 10 juta, atau kita nyari rezeki duit 10 juta, kita enggak dapatkan 10 juta, itu niat udah. Jadi mau dapat enggak dapat, bagaimana bergantung kepada niat. Dan setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Ya, Nabi SAW bilang, jadi walaupun kita bagaimana, pokoknya ingat apa yang kita niatkan. Jangan sampai jadi orang pelupa. Ini sampai uzur sholatnya lupa. Jadi kalau orang menggampang-gampangkan segala macam ini itu pelupa nanti. Wa na'udzubillah min dzalik, ya. Ini perkara yang diperhitungkan. Memang kita bisa mengundur-undur waktu sholat gara-gara lupa. Ini penyakit dahsyat, ini lupa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa berhijrah, pindah, ya, hijrah ini pindah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya karena niat tadi. Jadi usaha kita seperti apa Allah ngerti. Jadi nggak usah putus asa segala macam. Allah Maha memberi pengetahuan, al-hafidhu dikatakan. Orang diberi mahfudhah, biasa perempuan. Orang diberi pengetahuan bagaimana sabar menghadapi ujian dunia ini. Dan barang siapa waman kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa hijrah untuk kepentingan dunia, ini orang cari perkara, cari masalah, orang jauh dari kebaikan, orang-orang yang buruk, segala macam orang yang jelek, orang yang jahat, ya, ngerampas haknya orang, apa segala macam dah tuh, orang-orang yang zalim, ya. Dikatakan Al-Imam Asqalani dalam Bulughul Maram, andai kita mengambil haknya orang ini di dunia ini, Allah laknat itu 7 lapis langit melaknat orang ini. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang khair, yang baik. Jadi amal perbuatan yang dilihat Nabi SAW ini akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, kata Rasulullah. Jadi sebaik-baik perbuatan kita mukmin ini usahanya bagus, hasilnya cakep. Dan itu yang dikatakan ahsanuhum khuluqan. Apa yang dikerjakan dia suatu kebaikan. Yang baik akhlaknya. Yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah untuk kepentingan dunia atau untuk nafsu, ya. Nah, di sini mengawini wanita. Ini kitab zaman agak lama, ini kitab dari almarhum abahnya Sohaib Habib Ustaz Helmi, murid Imam Zubair, dari almarhum ayahnya orang Banjarmasin, Kalimantan. Maka hijrah itu sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Jadi pulang terus kepada niat. Jadi Rasulullah SAW ini kalau melihat Fatimah Az-Zahra,
Jadi di antara semua yang difikirkan Rasul sebagai utusan Allah, sebagai mursalin, ketika melihat Fatimah Zahra kalah Nabi. Ya, tapi bukan berarti Rasulullah nggak memikirkan kerasulan. Ya, karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin dikatakan, yang bisa dipercaya. Lah kalau kita nggak bisa, cuman kita imtithal amr li timathil barakah. Kita harus bisa mengambil kebaikan. Jadi nggak bisa terus maksiat, nggak bisa terus yang haram, yang halal susah, Bib. Nyari apa segala macam, sesekali nipu. Nah, sesekali nipu ada terus-terusan. Orang kalau sedikit ngotorin hati ini seperti wadah. Ya, bayangkan itu setetes minuman taruh di gelas. Ya bukan kali di gelas ini. Hati seperti itu, seperti gelas. Taruh setetes minuman haram semuanya, ya. Kita nggak sadar terkadang perkara kecil besar di mata Allah, perkara besar kita anggap kecil. Nah, itu masalah. Kalau cari masalah jangan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala sesuatu udah maka hijrah itu sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Jadi kalau kita ini berharap usaha yang halal dan thayyiban wa mubarakan. Kenapa? Karena walaupun kita nggak dapat, ya nanti di surga kita merasakan kebaikan. Karena niat karena Allah. Kalau untuk kita mengejar nafsu dunia, ya bahaya nanti. Nanti rakus. Ya, semua dikata bukan titipan Allah, tapi kepunyaan Dia. Wa ila Nabi Muhammad SAW ini Rasulullah memang dikatakan semua mukjizat nabi-nabi Allah angkat kecuali Nabi Muhammad. Apa terutama Al-Qur'an Al-Karim yang sampai nanti yaumil qiyamah tetap Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kita akan menjadi orang yang mendapat surga karena salat 5 waktu dikerjakan, nggak ada satu pun yang nggak dikerjakan. Jadi kalau kita salat seumur hidup bolong satu, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, nah itu bahaya. Bisa mungkin gara-gara satu itu jadi masalah. Apa misal kesikap kita, naudzubillah min dzalik. Salat di masjid, ya, nah, kita harus ngerti. Masjid ini pertama ada di dunia ini masjid haram, masjid di Mekah, ya, terus masjid Aqsa, masjid di Palestina. Itu diantara rencana-rencana kita dalam hidup, harus punya husnuzan, harus punya niat-niat yang baik. Rencana-rencana kita untuk saat nanti sampai kiamat nanti harus dengan husnudzan, dengan tujuan segala yang baik. Kalau orang baik, apapun yang terjadi selalu Allah berikan pertolongan, Allah berikan jagaan. Tapi kalau orang yang punya niat buruk, pasti Allah sengsarakan. Itu dikatakan Syekh Mutawalli Syarawi, kita ngerti Quran ini akan menjadi penghukum kita. Kita ngerti hadis Rasulullah SAW ini akan menjadi penghukum kita. Hikam yang akan menentukan apa segala macam baik dan buruk. Dan kita mengerti apa yang dikatakan ijma'ul ulama ini, apa yang disepakati sahabat Rasul, tabi'in, salafun salihin sampai kepada ulamaul akhirin, yaitu akan menjadi hukum buat kita nanti. Dan kita mengetahui kias apa segala yang dipercontohkan mereka itu radhiyallahu anhum ajmain akan menjadi hukum untuk kita. Nah, berarti nggak bisa kemana-mana hidup, nggak usah takut. Jadi yang namanya hidup orang sudah Allah atur. Ada lauhul mahfud dalam tafsir Ibnu Katsir. Satu alim di sana mengatakan lauhul mahfud itu diantara dua alisnya Israfil. Jadi lauhul mahfud itu ada di antara dua alisnya Israfil. Yang niup itu sangkakala. Ya, malaikat Israfil alaihi salam. Nah, jadi kita ini di dunia ini banyak harus mengetahui ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bisa menyambungkan diri kita kepada Allah melalui Rasulullah. Nah, kita ngerti habaib, ya.
habaib ini punya nasab sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngerti kitab kutub alim ulama, kitab-kitabnya alim-alim. Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajar Haythami, banyak kitab Ihya Imam Ghazali, terus Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, terus apa segala macam ya, sampai Jurumiyah apa segala macam. Itu dia semua berhubungan dengan Madinatul Ilmin, kotanya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala yang berhubungan dengan Rasulullah jangan kita rendahkan. Hati-hati, Allah akan hancurkan itu orang yang merendahkan apa yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usaha jangan sampai hidup ini kita gampang ngantuk ya. Orang ngantuk nanti tidur bablas subuh, orang ngantuk nanti tidur gampang meninggalkan sholat ya, karena bahaya orang yang nggak punya kekuatan untuk wudu di waktu-waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan lidah ini harus basah, banyak sering kita bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rabiul Awal ini yang dikatakan bulan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, lahir Nabi Muhammad SAW. Yaumul Itsnin ya, dalam dikatakan dari kitab itu lahir Rasulullah ini hari Senin 12 Rabiul Awal, itu fi waktu syahar ya, sepertiga malam, tengah malam Rasulullah lahir. Itu begitu kita melihat merasakan dari mulai Rasulullah bayi ya, karena zahiriyah. Kenapa Beb kok kita melihat dari bentuknya Nabi, dari wajah Nabi, begitu halus tangan Nabi, begitu indah rambut Nabi, lebat lahir. Rasulullah rambutnya udah lebat waktu bayi lahir. Karena bagaimana kita ngerti batinnya Rasulullah, sedang zahirnya kita, usaha kita luar biasa. Jadi jangan sombong. Jadi orang ya, nanti orang sombong Allah haramkan surga. Hati-hati. Sedikit itu. Hanya sedikit orang sombong, orang jahat segala macam ya. Maraha dikatakan membusukkan dada. Allah larang wala tamshi fid dunya maraha. Di Al-Qur'an itu dikatakan enggak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW, orang yang jauh dari al-ihsaniyah, kebaikan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita menjadi orang yang baik. Allah jadikan niat kita husnudzan, selalu berniat bersangka baik. Dari sangkaan mudah-mudahan Allah jadikan apa keinginan Allah qabul hajat, terutama sehat afiah badan. Kita doakan ya Ahmad Badrullah mudah-mudahan sehat afiah, dan antum semua biar Allah qabul hajat, sehat afiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.